Sobat Baku Hantam, balik lagi nih di channel Hanataru. Seperti janji-janji sebelumnya nih, kita bakal bahas tentang martial art di dunia film. Tapi sebelumnya, seperti biasa, daripada kalian baku hantam nih di luar, mending kalian hantam tombol subscribe-nya. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang martial art di film. Nah, sebelumnya juga aku kan sudah pernah bahas tuh martial art itu sendiri apa. Bagi teman-teman yang belum sempat ngikutin tentang pembahasan martial art itu apa, bisa dicek di konten aku yang sebelumnya. Itu aku membahas secara simpel tentang martial art atau seni bela diri. Jadi selama aku berkecimpung di dunia film, martial art dengan dunia acting itu hampir bisa dibilang 11-12. Karena pada saat kita melakukan seni bela diri, pada saat kita berlatih seni bela diri, kita diwajibkan untuk berakting secara tidak langsung. Contohnya deh, aku akan kasih satu cuplikan jurus nih. Itu namanya silat, dan itu secara tidak langsung aku juga berakting di dalamnya. Contoh simpel nih, kita mukul, ini pukulan kosong. Kosong, jadi ekspresi pun kita nggak dapat. Kalau misalnya kita melakukan acting, ada yang namanya acting itu ada yang namanya mimicking. Jadi pada saat kita memukul dan menepis itu jelas ada musuh. Ya, jadi ekspresi kita menggambarkan apa yang kita lakukan nantinya. Jadi kita kayak halus sendiri, makanya itu dinamakan dengan bermain jurus. Kalau modern sendiri ada yang namanya shadow boxing. Kita lanjut ke next session, martial art ke film. Kita di martial art ada yang namanya aksi reaksi. Di film sendiri ada yang namanya aksi reaksi. Sesuai dengan namanya, kita beraksi, kita melakukan aksi. Aksi bukan berarti kita harus wah, enggak. Aksi sendiri itu dilakukan dengan mimicking. Kayak contoh, atau semacam-semacamnya, itu sudah termasuk acting. Kemudian reaksi sendiri adalah apa? Reaksi itu seperti feedback kita ke orang. Contoh, kita dipukul dari sini, dari kanan ya. Ini tangan kanan gua nih, kita dipukul. Bak! Kita harus tahu, dia melakukan aksi. Berarti reaksi kita harus seperti apa? Berarti reaksi kita seperti ini. Bukan yang dipukul sini, tapi kita reaksi ke sini. Nggak masuk akal kan? Nah, itu salah satu dari basic dari martial art ke film. Atau film ke martial art pun sama. Kalau kata guru aku sendiri, kita belajar reaksi di film itu mempermudah kita untuk melakukan martial art secara benar. Jadi kalau misalnya kita disuruh, reaksi lu harus takut, ya lu lakukan takut, bukan malah petantang-petenteng. Nah, itu yang namanya kan dinamakan aksi reaksi. Apakah pengetahuan ini sampai kepada kebanyakan aktor laga di Indonesia? Nah, ini agak berat sebenarnya ya. Ini menurut pandangan aku pribadi. Kalau misalnya kita lihat film-film action di Indonesia yang paling booming apa aja sih? Paling yang pemainnya itu-itu doang. Contoh, Merantau, The Raid 2, udah. Itu doang yang meledak. Sisanya tidak meledak. Ini pendapat pribadi. Selama ini aku mendapati bahwa produksi pada saat mereka ingin membuat film laga, yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan pemain yang base-nya bukan orang bela diri. Itu akan jadi problem. Kalau misalnya kita tarik satu film ya, film yang lagi boom sekarang, Rurouni Kenshin, The Final. Itu kalau misalnya kita lihat Takeru Sato, dia bermain laga, itu dia tidak menghafal. Pada saat seorang performer, dia bisa melakukan bela diri, dia akan bisa menampilkan jiwa bela dirinya. Jadi dia menampilkan jiwa petarungnya, jadi tidak menghafal. Yang jadi problem adalah kebanyakan aktor kita diminta untuk melakukan adegan laga, tapi waktu mereka untuk melakukan latihan itu terlalu singkat. Makanya film laga Indonesia kebanyakan kurang menarik. Itu problem yang menurut aku harus Kalau kita ingin membuat film laga, ada baiknya kita lakukan dengan orang-orang yang sudah pengalaman, orang-orang yang memang punya basic bela diri. Ada pertanyaan lagi, terus gitu nanti actingnya gimana dong? Kan nanti jelek. Aku akan pakai satu film, The Raid. Yang kita lihat di film itu, acting Iko Uwais, Yayan Ruhian alias Mad Dog, atau adegan baku hantam mereka. Jelas yang kita lihat adegan baku hantam mereka. Acting mereka
sejalannya, istilahnya sejalannya maksudnya adalah mereka melakukan acting itu dengan jiwa mereka, jiwa petarung mereka. Ya udah, mereka lakukan itu. Pada saat kita melakukan produksi, ada yang namanya reading. Talent-talent diajarkan untuk berakting. Memang waktunya tidak sebanyak kita latihan. Balik lagi, menurut pendapat aku pribadi, orang yang basicnya martial artist dan dia belum pernah acting, tapi digembleng selama 3 bulan untuk acting, aku lebih percaya dia, orang martial artist, akan lebih bagus ketimbang mereka yang non martial artist tapi actingnya bagus untuk melakukan adegan laga. Sekali lagi, yang kita lakukan adalah adegan laga. Mau tidak mau kita harus pakai orang-orang yang memang bisa melakukan adegan laga. Balik lagi ke base-nya, aksi reaksi. Karena pada saat mereka, pelaku laga, melakukan aksi, mereka harus punya soul itu. Untuk soul dari pelaku martial artist sebagai aktor itu, kita akan bahas di next session. Nah, Sobat Baku Hantam, setiap hari Sabtu gue ada konten movie review. Nanti gue akan review film tentang full action. Film tentang full action, film full action maksudnya. Jadi pada saat itu kalian akan paham maksudnya dari aksi reaksi itu apa. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu, oke? Ingat, jangan baku hantam, tetap di luar ya. Kalau mau baku hantam, kita hantam tombol subscribe-nya aja, oke? See you Sabtu nanti. Dah, Sobat Baku Hantam.